Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah cerita seram penghuni kosan. Cerita misteri kali ini bersumber dari @silpi. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Penghuni kosan, sepenggal dari kisah pengalaman kakakku. Di tahun 2017 akhir, Yulia mendapat pekerjaan sebagai pegawai kantoran. Jarak tempat kerjanya terbilang lumayan jauh, yaitu 1 jam perjalanan dari rumah. Dikarenakan jarak perjalanan yang jauh dari rumah, Yulia akhirnya memutuskan untuk ngekos saja dan pulang ke rumah setiap hari Sabtu sore dan kembali lagi ke tempat kerjanya setiap hari Senin pagi. Saat baru pertama kali mendapat kerja, jujur sangat susah mencarikan kosan untuk Yulia. Yulia sempat pindah-pindah kosan untuk beberapa kali sampai ia mendapat kosan yang cocok. Akhirnya Yulia ngekos di rumah teman kerjanya sendiri, yaitu Yukcia. Yulia ngekos di sana kurang lebih 2 tahunan. Dan dikarenakan ada sesuatu, Yulia harus pindah kosan dari rumah Yukcia ke kosan lainnya di awal tahun 2020-an. Letak kosan baru Yulia ini pun sangat dekat dengan kantornya. Di awal perpindahan, semuanya berjalan baik-baik saja. Dan sebagai pegawai kantoran, berangkat pagi pulang sore. Tidak jarang juga, Yulia harus lembur dan pulang malam. Hal itu membuat Yulia tidak punya waktu untuk membersihkan kosannya. Hingga pada suatu malam, ia punya waktu luang. Jadilah ia memutuskan untuk beberes kosannya. Dan juga semenjak pindah kosan ke kosan baru ini, memang masih banyak kotoran-kotoran di dinding seperti sarang laba-laba, terlebih lagi di setiap sudut kosannya. Malam itu, Yulia membersihkan semua sarang laba-laba dengan sapu hingga bersih. Pada saat itu, Yulia tidak punya firasat yang buruk. Setelah selesai membersihkan semuanya, Yulia akhirnya bergegas untuk tidur. Di saat itu, ia sudah menghayalkan berlayar dalam mimpi yang indah. Tapi nyatanya kebalikannya, bukan mimpi indah yang ia dapat. Yulia ketindihan. Ia diganggu oleh sosok wanita penghuni kosannya yang baru ini. Sosok itu memarahi Yulia terus-terusan. Ia tidak terima akan sesuatu yang Yulia lakukan. Kenapa kamu buang? Kenapa kamu buang itu? Itu rumahku. Itu rumahku. Sosok itu meneror Yulia sampai beberapa malam. Dan saya sendiri lupa berapa lamanya. Dia meneror dengan kata-kata yang sama. Bahkan seingat saya, kata Yulia, dia sempat mencaci maki Yulia. Yulia bingung. Dia merasa tidak melakukan apa-apa. Dikarenakan setiap malam diganggu, Yulia tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Sabtu sore pun akhirnya tiba. Saatnya Yulia untuk pulang ke rumah kami. Yulia lalu menceritakan segalanya yang ia alami. Bahkan Yulia sempat hampir sakit dikarenakan kurangnya tidur dalam beberapa hari belakangan akibat ulah dari gangguan sosok wanita itu. Yulia masih bingung apa yang ia lakukan hingga membuat penghuni kosan itu sangat marah. Ketika mendengar cerita dari Yulia, ibu langsung berpikir bahwa yang membuat sosok itu marah adalah akibat dari Yulia membersihkan sarang laba-laba di kosannya. Sebelum dia ganggu kamu ngapain aja, Lia? Gak ada acara buang-buang barang di kosan kan? Gak ada, Bu. Lia cuma bersihin sarang laba-laba doang kok. Kotor banget soalnya.
Nah, mungkin itu Lia. Rumah dia di salah satu sarang laba-laba itu yang kamu bersihkan. Yulia hanya diam, termendung beberapa saat, hingga dia seperti mengingat sesuatu. Oh iya Bu, aku baru ingat Bu. Pas dia marah-marah itu, dia ada beberapa kali nunjuk ke arah satu sudut atap. Sambil dia bilang, "Itu rumahku, kenapa kamu buang?" Gitu Bu. Nah, itu dia Lia, dia marah. Kenapa pula loh kamu buangkan rumahnya? Iya kan, Lia nggak tahu Bu. Lagian kotor banget loh Bu. Di dalam rumah kan memang nggak boleh ada sarang laba-laba toh. Iya. Oh iya Bu, Lia juga baru tahu. Ternyata alasan Bu Erna pindah kosan dari kosan ini. Bu Erna, teman sekantor Yulia yang sudah lebih dulu menempati kamar kosan itu. Tapi Bu Erna hanya bertahan 1 bulan saja. Dan katanya Bu Erna, kosannya itu kotor. Setiap hari banyak sekali kotoran tikus di setiap sudut ruangan kosan. Padahal sudah dibelikan penangkap tikus, racun tikus, dan gak ada tuh tikus yang mati atau ketangkep. Tapi anehnya, selama Yulia tinggal di sana, Yulia gak pernah nemuin kotoran tikus sebiji pun dan selalu saja bersih. Setelah Yulia tahu apa alasan yang membuat penghuni kosannya marah, Yulia pun meminta maaf kepada sosok wanita itu dan memintanya agar tidak mengganggunya lagi. Berbulan-bulan telah berlalu, sosok itu pun tidak pernah mengganggu Yulia lagi. Dan sekarang juga Yulia sudah pindah kosan di awal tahun 2022 lalu. Mereka akan memperlakukan kita dengan baik-baik bila kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Tapi kalau kita udah baik, merekanya masih ganggu, itu berarti memang merekanya yang jahil abis. Jika diceritakan sebelumnya yang baru terjadi beberapa tahun belakangan ini, sekarang kita mundur ke tahun di mana kakakku masih kuliah. Yulia kuliah di universitas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Karena hal itulah, Yulia hanya pulang ke rumah saat libur semester saja, 6 bulan sekali. Kalaupun ada libur, 1 atau 2 hari saja, Yulia tetap memilih untuk tidak pulang agar tidak boros di ongkos. Yulia waktu itu ngekos dengan 2 temannya. Sebut saja Yudira dan Yugita. Yulia sempat berganti beberapa kosan, jadi saya lupa di kosan mana dia mengalami kejadian ini. Hari itu ada libur 2 hari, libur dari kampus. Kedua temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Sedangkan Yulia menetap sendirian di kosan. Hari berjalan baik. Semua temannya langsung berangkat sepulang kampus. Tersisalah Yulia yang harus pulang sendirian ke kosan. Dan sesampainya Yulia di kosan, ia segera membersihkan diri dan bersiap untuk beristirahat dari penatnya hari. Sampai larut malam, Yulia belum bisa tidur. Ia hanya berbaring di ruang depan, menghadap dinding yang memisahkan antara ruang depan dengan ruangan kamar. Di kosan itu hanya ada 1 kamar kalau tidak salah. Sayup-sayup ia mendengar suara tangisan perempuan begitu pilu, terisak-isak. Yulia lalu mencari keberadaan suaranya itu. Mungkin saja perempuan itu butuh bantuan. Suaranya waktu itu berasal dari balik tembok kamarnya. Yulia tidak yakin akan hal itu. Lalu dia memutuskan untuk mengecek ke kamar, menghidupkan lampu kamarnya, dan tidak ada apa-apa alias kosong. Lalu ia mendengar lagi, sekarang suaranya itu berasal dari tempat dia berbaring tadi,
Dan ketika dicek, gak ada apa-apa. Aneh, dari suara menangisnya itu, tiba-tiba suaranya berubah menjadi suara tawa kesenangan. Seakan-akan menertawakan kelakuan seseorang. Yulia mulai curiga bahwa ini bukanlah suara dari suara manusia. Lalu ia mencoba dengar-dengar lagi. Bukan berasal dari tembok tetangga, tapi berasal dari dalam tembok kamarnya. Suaranya itu kini berubah kembali menjadi suara tangisan. Suara tangisan perempuan itu masih terdengar saja sampai subuh. Begitulah sepenggal kisah cerita seram penghuni kosan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.